Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awaludin Ramdhani, NPM 41182191190145. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengertian dari penyandang disabilitas, apa saja yang menjadi penyebab, dan bagaimana cara pembelajaran serta cabang-cabang olahraga apa saja yang bisa diikuti oleh penyandang disabilitas tersebut. Saya dari Paralel 6 di sini ingin mengerjakan tugas UAS yang telah diberikan oleh dosen. Yang pertama, langsung saja ke pengertiannya. Yang pertama itu ada tunanetra. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi dua, yaitu buta total atau total blind dan masih mempunyai sisa penglihatan low atau low vision. Alat bantu untuk mobilitas tunanetra menggunakan tongkat khusus, yaitu tongkat berwarna putih dengan garis merah horizontal. Akibat hilang atau berkurangnya fungsi indera penglihatannya, maka tunanetra berusaha memaksimalkan fungsi indera-indera yang lain seperti perabaan, penciuman, pendengaran, dan lain sebagainya. Sehingga tidak sedikit penyandang tunanetra yang memiliki kemampuan luar biasa, misalnya di bidang musik atau ilmu pengetahuan. Adapun faktor penyebab dari tunanetra itu sendiri, yang pertama ada prenatal. Prenatal adalah faktor penyebab ketunanetraan pada masa prenatal, sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan, pertumbuhan seorang anak dalam kandungan. Kedua ada postnatal. Faktor penyebab ketunanetraan yang terjadi pada masa postnatal dapat terjadi sejak atau setelah bayi lahir, antara lain kerusakan pada mata atau saraf mata pada waktu persalinan hamil, ibu menderita penyakit gonorrhea, penyakit mata lain yang menyebabkan ketunanetraan seperti trakoma dan akibat kecelakaan. Adapun cara pembelajarannya yaitu berikut ini beberapa metode pendidikan yang bisa diterapkan bagi anak tunanetra dengan menggunakan fungsi pendengaran dan juga perabaan tanpa menggunakan indera penglihatan. Yang pertama ada metode ceramah, 2 metode tanya jawab, 3 metode diskusi, keempat metode sorogan, 5 metode bandogan, dan 6 metode drill. Dan cabang-cabang olahraga yang bisa diikuti oleh penyandang tunanetra yaitu bisa atletik, renang, tenis meja, catur, goalball, futsal, bowling, voli duduk, judo, dan juga angkat berat. Yang kedua ada tunarungu. Tunarungu adalah seorang yang memiliki hambatan dalam fungsi pendengarannya. Kondisi ini bisa berlangsung hanya sementara atau permanen. Bagi Anda yang hidup bersama penderita tunarungu, tentu saja akan memerlukan bentuk komunikasi khusus agar maksud pembicaraan bisa tersampaikan dengan baik. Penyebab dari tunarungu itu sendiri ada 3 ya. Yang pertama, pada saat sebelum melahirkan, penyebabnya adalah adanya faktor keturunan atau gen yang diturunkan orang tua ke anaknya. Penyebab yang kedua adalah kondisi prematur. Prematur adalah kondisi yang rawan karena banyak dari organ pada janin belum berkembang dengan sempurna, termaksud pada organ pendengaran. Jadi prematur itu bisa dikatakan bayi yang lahir belum pada waktunya ya. Yang ketiga ada penyakit meningitis yang merupakan penyakit radang pada selaput otak. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang menyerang telinga bagian dalam. Adapun cara pembelajarannya yaitu ada 2 pendekatan dalam memberikan pembelajaran pada anak tunarungu itu sendiri, yakni komunikasi dan pendekatan pembelajaran bahasa. Pembelajaran dengan pendekatan komunikasi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan cara verbal, non-verbal, dan gabungan dari verbal dan non-verbal. Adapun cabang olahraga yang bisa diikuti yaitu renang dan juga lari. Ketiga ada tunawicara. Tunawicara seperti yang kita tahu bahwasannya tunawicara merupakan suatu kelainan baik dalam pengucapan, artikulasi, bahasa maupun suara dari bicara normal, sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi lisan dalam lingkungan. Penyebabnya itu ada faktor genesis atau keturunan. Yang kedua, kekurangan oksigen pada saat janin berada di dalam kandungan ibunya, sehingga hal ini menyebabkan yang namanya anoksia.
yaitu tergantungnya sistem saraf yang dikarenakan kekurangan oksigen. 3. Bayi prematur. Bayi prematur adalah penyebab yang paling sering lahir bayi tidak sempurna, lahir sebelum waktunya seperti yang tadi, sehingga lahirnya tidak sempurna. Dan yang keempat, adanya penyakit atau infeksi setelah anak lahir. Adapun cara pembelajarannya itu belajar bahasa melalui membaca ujaran, belajar bahasa melalui pendengaran, dan 3. Belajar bahasa secara manual. Cabang olahraga yang bisa diikuti yaitu renang dan juga lari. Yang keempat ada tunagrahita. Tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan anak pada umumnya. Penyebabnya itu karena faktor genetik atau fisiologis. Ketika masih berada dalam kandungan, bayi dapat mengalami gangguan kromosom atau penyakit bawaan dari ibu atau adanya pengaruh eksternal seperti alkohol, obat-obatan, dan racun yang mempengaruhi pertumbuhan otak janin. Jadi itu yang dimaksud pengaruh eksternal seperti alkohol, yaitu berarti ibunya ya yang sering mengonsumsi alkohol, obat-obatan, dan racun. Jadi yang berimbas kepada janin. Adapun cara pembelajarannya, metode argumentasi. Metode argumentasi adalah suatu metode pembelajaran dengan menggunakan peralatan atau cara khusus. Kedua ada metode bermain. Metode bermain bertujuan untuk meningkatkan perkembangan inteligensi fisik, emosi, dan cara bersosialisasi setiap peserta. Yang ketiga ada metode kawan sebaya. Metode kawan sebaya adalah metode yang di dalam kegiatan ini biasanya dipakai peserta didik lain sebagai fasilitator. 4. Ada metode ceramah. Metode ceramah adalah penerangan atau penuturan secara lisan oleh guru terhadap kelas. Yang kelima ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode yang lebih banyak menggunakan interaksi tanya jawab antara guru dengan siswa dalam proses pembelajarannya. Adapun cabang olahraga yang bisa diikuti yaitu boxe dan lari. Yang kelima ada tunadaksa. Tunadaksa atau gangguan gerakan atau bisa lain kelainan anggota tubuh. Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak seperti tulang, sendi, dan juga otot. Sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan atau pendidikan khusus. Penyebab dari tunadaksa itu sendiri akibat dari polio, kecelakaan, keturunan, cacat sejak lahir, kelayuan otot-otot, peradangan otak, dan kelainan motorik yang disebabkan oleh kerusakan pada pusat syaraf. Adapun cara pembelajarannya untuk anak tunadaksa, metode pengajaran yang dapat digunakan adalah metode ceramah, diskusi berkelompok, dan juga praktek. Cabang olahraga yang bisa diikuti yaitu balap kursi roda, wheelchair, basketball, dan juga memanah. Yang terakhir ada tunalaras. Tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan atau hambatan emosi dan berkelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Penyebabnya yaitu keturunan genetik, neurologis, faktor biokimia, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Faktor biologi dapat terjadi ketika anak mengalami keadaan kurang gizi, mengidap penyakit, psikotik, dan trauma atau disfungsi pada otak. Cara pembelajarannya itu menggunakan Teacher Centered Learning atau TCL, dikarenakan butuh kontrol dari pengajar agar tidak terjadi kecelakaan akibat keterbatasan atau kekurangan pengendalian emosi. Adapun cabang olahraga yang bisa diikuti yaitu atletik, renang, tenis meja, catur, goalball, futsal, bowling, voli duduk, judo, dan juga angkat berat. Demikian pengertian dan juga penyebab serta cara pembelajaran dan cabang-cabang olahraga yang dapat diikuti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.